Halo sahabat Pekan Perkasa. Bayangkan teman, ada sebuah mobil tanpa setir ya, tanpa pedal gas ya, dan tanpa pengemudi ya. Lah, kok bisa men? Ya, ini mobil masa depan ya guys. Bukan hanya sekedar mimpi ya, film fiksi ya. Bahkan mobil ini sudah dapat izin ya dari Amerika Serikat ya, sudah dapat sertifikasi ya. Artinya sudah bisa beroperasi di jalan raya ya. Ini kenyataan ya. Dan mobil ini mobil listrik ya. Namanya belum ada, cuman ada perusahaan Zok ya, perusahaannya Zok ya, yang bergerak di bidang otomotif ya. Jadi Zok itu dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ya, yang fokus membuat kendaraan otonom dari nol. Bukan hasil oprek-oprek ya, bukan hasil modifikasi ya, tapi benar-benar dicetak, dibikin dari nol ya. Jadi bukan mobil nggak terpakai terus dimodif ya, bukan mobil yang nganggur di garasi terus di las-las di oprek-oprek jadi mobil ini ya, enggak ya. Jadi ini memang diriset ya, diteliti, pokoknya dari nol ya. Memang dirancang untuk jadi mobil bisa jalan sendiri ya, otonom ya. Jadi perusahaan Zok ini didirikan pada tahun 2014 ya. Dan belakangan itu diakuisisi oleh Amazon. Amazon itu perusahaan besar ya guys, yang mana dia punya marketplace kelas dunia ya, yang punyanya Jeff Bezos ya. Diakuisisi oleh Amazon pada 2020, yang mana misinya sangat ambisius ya Zok ini ya, yakni menciptakan transportasi kota yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan ya. Wah, ini konsepnya bagus banget ya, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Kendaraan mereka berbentuk simetris, bisa maju dan mundur tanpa harus berputar. Wah, enak banget nih kalau masuk perumahan, masuk gang-gang sempit ya. Jadi tidak repot-repot putar balik ya. Tidak perlu pusing-pusing ya. Harus ada kernet yang kasih aba-aba ya. Kanan kiri nggak perlu ya. Bahkan ini tidak menggunakan sopir ya. Namanya mobil otonom ya, nggak pakai sopir ya. Wah, ngeri nih. Ini bisa jadi ancaman ya buat kepolisian ya, yang tidak lagi menerima pemasukan dari biaya pembuatan SIM ya. Itu udah jadi rahasia umum ya, sekarang bikin SIM sangat mahal ya. Kalau ini terrealisasi ya, mobil otonom ini ya, wah, penghasilan bisa nol ya dari pemasukan orang bikin SIM ya. Mobil ini desainnya unik ya, desain unik. Tidak seperti mobil biasa ya. Zok punya desain tanpa depan belakang ya. Jadi depan belakang itu sama ya. Jadi nggak ada beda ya. Kalau mobil yang sekarang kan ada moncongnya, ada belakangnya, ada bagasinya. Tapi ini enggak guys. Ini depan belakang sama ya. Jadi bisa, karena memang dia didesain untuk bisa maju mundur ya. Keempat rodanya bisa berbelok sehingga mobil ini bisa bermanuver di ruang sempit perkotaan. Nah, ini sangat mobile ya guys. Bisa nyelinap masuk ruang sempit ya. Di dalamnya tidak ada kursi pengemudi. Penumpang duduk saling berhadapan seperti di kereta api, dengan pintu geser yang memudahkan keluar masuk. Wah, ini jadi bisa bawa kopi ya, makanan ya, sambil sarapan pun bisa ya, duduk bareng-bareng sama keluarga ya.
Semua kendali dilakukan oleh sistem komputer, didukung sensor lidar, radar, dan kamera 360 derajat untuk memantau lingkungan secara real time. Wah, ini mainnya online semua ya guys. Pakai radar, pakai sensor, pakai kamera. Nanti tiba-tiba mati lampu aja mana ya? Wah, radar nggak jalan. Ya memang infrastrukturnya harus mendukung ya. Tidak, kalau di Indonesia masih jauh ya. Kita lampu aja sering mati ya. Teknologi di balik mobil otonom buatan Zok itu seperti apa? Zok memanfaatkan AI dan machine learning untuk membaca kondisi jalan, memprediksi pergerakan kendaraan lain ya, membuat keputusan dalam sepersekian detik. Jadi dalam mobil Zok nantinya ada alat yang bisa membaca situasi sekitar dan segera mengambil keputusan untuk belok atau jalan terus atau berhenti ya. Ya seperti manusia ya. Jadi manusia tengok kanan kiri dulu baru jalan kan. Kecuali ini ya. Kecuali ras terkuat di bumi ya. Kadang sen kanan belok kiri ya. Baterainya bertenaga listrik penuh ya, mampu menempuh sekitar 16 jam operasional sekali isi daya. Woi, 16 jam tuh jauh ya. Kalau 16 jam 2 jam kalau 1 jam 60 kilo udah berapa tuh? 60 kilo. Jakarta Surabaya bisa tembusnya. Bisa tembus ya. Sistem juga dirancang untuk mengantisipasi kecelakaan dengan zona tabrak di semua sisi dan sensor yang aktif 24 jam non-stop. Jadi sangat ini ya, banyak sensornya ya, kanan kiri depan belakang ya. Ini mobil masa depan ya guys. Jadi peran Zok di masa depan ya, bukan hanya untuk mobil tapi bagian dari visi besar transportasi otonom berbagi atau robot taksi. Jadi ini bukan nanti konsepnya bukan punya pribadi ya, satu rumah satu itu kan. Gak kayak sekarang ya. Jadi ada aplikasinya nanti guys. Semua kayak ini ya, kayak apa ya, kayak punya umum gitu ya. Jadi kita pasang aplikasi ya, nanti kita pencet, nanti mobilnya datang dan menjemput kan. Wah, kayaknya enak ya. Jadi konsep ini untuk antisipasi lalu lintas yang macet ya, untuk mengurangi lalu lintas yang macet ya. Jadi nanti lalu lintas lebih lancar, polusi berkurang, dan mobilitas jadi lebih terjangkau ya. Jadi polusi saat ini kan yang paling banyak kan dari otomotif ya. Kita nggak tahu, kita asal geber aja, yang penting knalpot kencang suaranya, asapnya keluar banyak, kita nggak open ya saat ini ya. Padahal itu semua bisa fatal ya untuk masa depan umat manusia di bumi ya. Kalau nggak diantisipasi bisa hancur ya. Biasa kiamatnya bisa lebih cepat ya kayaknya. Karena titik keseimbangan alam sudah cepat bergeser ya, karena tidak seimbangnya ya, atas perilaku manusia yang kurang bijaksana ya. Mungkin banyak yang tidak setuju ya akan konsep mobil ini ya, termasuk mungkin ini mobil-mobil ini ya, konvensional ya, karena ini terkait kepentingan bisnis ya, kepentingan bisnis, dan itu udah biasanya. Tapi kalau udah terdesak oleh kebutuhan bumi yang mau nggak mau harus dilakukan ya, itu akan bisa berjalan ya. Jadi nanti ke depan tidak ada sopir ya, tidak ada yang bikin SIM ya. Aduh kasihan kali polisinya.
Oke, sekian demikian sedikit informasi dari Pekan Perkasa. Salam Pekan Perkasa.